Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini. Munir 76 peternak ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel YouTube yang membahas tentang perayaman. Mari kita dukung, mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari kawan kita yang tadi malam itu WA saya dan belum sempat saya membalas dengan lengkap. Dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawabnya dengan lengkap agar kawanku tidak gagal paham atau salah paham. Jadi kawanku ini bertanya bagaimana cara menghitung hari baik bermain uh, di arena. Uh, apa saya sudah banyak sekali menjelaskan atau pernah menjelaskan cara menghitung hari baik uh, saat pergi ke arena. Jadi kawanku saya sarankan untuk melihat video saya sebelumnya yang berjudul ilmu main ayam. Jadi kawanku itu bisa melihatnya dan konten saya itu tidak terkesan mengulang-ulang gitu. Terus dia juga bertanya lagi pada hari Rabu dan hari Jumat jika kawanku itu bermain ayam eh, belum pernah menang dan bahkan selalu apes. Dan kawanku itu meminta saya menghitungkan apakah hari Rabu dan hari Jumat itu apa itu pantangan baginya untuk bermain ayam karena selalu kalah atau belum pernah menang dan bisa dikatakan selalu apes. Dan mari kita menjawab pertanyaan itu, kita menghitungnya bersama-sama. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Jadi kawan, setelah saya hitung-hitung hari Rabu dan hari Jumat itu memang banyak sekali hari yang tidak cocok untuk bermain. Tapi ada juga yang cocok untuk bermain, tapi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, terus ketentuan-ketentuan khusus itu seperti apa? Nah, misalkan kawanku itu bermain di hari Rabu Pon. Itu saya sarankan kawanku untuk membawa atau memainkan ayam dengan berwarna widojala. Jadi kesempatan untuk meraih kemenangan itu lebih banyak. Tidak apes lagi kawan. Terus kalau Rabu Kliwon, ini yang perlu diingat kawan. Kalau Rabu Kliwon itu harinya paling apes kawan. Karena saya menghitung itu jatuhnya loro atau sakit. Jadi kawanku harus menghindarinya karena bisa saja membawakan malapetaka. Terus setelah itu hari Rabu Legi. Kalau hari Rabu Legi itu kawanku bisa bermain ayam, tapi dengan ketentuan letak dari eh, arena ayam itu jangan sampai letaknya di sebelah utara atau di sebelah selatannya dari rumah kawanku. Jadi kalau letak apa arenanya itu jangan sampai letaknya itu di sebelah utara atau selatan, tahu kan? Selanjutnya kalau Rabu Wage, Wage itu kawanku
usahakan pulih bermain. Tapi kawanku itu letak dari arenanya itu jangan sampai di sebelah utara tempat kawanku. Jadi kalau utara jangan, lainnya bebas. Ayamnya pun yang dibawa itu bebas. Terus yang terakhir dari hari Rabu adalah Rabu Pahing. Kalau hari Rabu Pahing itu ayam kawanku itu bebas yang dimainkan. Arahnya pergi ke arena pun juga bisa dikatakan bebas. Artinya hari free lah ini, hari bebasnya kawanku itu hari Rabu Pahing. Terus kalau hari Jumat itu cuma ada 2 kawan, yaitu Rabu Wage. Kalau Rabu Wage itu saya sarankan kawanku itu membawa ayam dengan warna ules bulu itu wiring galih atau wiring merah. Jadi kesempatan untuk peraih kemenangannya itu ada lebih besar lagi itu. Terus kalau selanjutnya hari Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon untuk kawanku ini ya ayamnya bebas. Arah arenanya pun bebas dari mana. Asal ayam yang dibawa kawanku itu harus pernah menang walaupun cuma 1 kali, tapi harus pernah menang. Jadi itu akan menolak dari katanya kesialan dari kawanku atau yang belum pernah menang di hari Rabu dan Jumat. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kawan-kawan yang lain belum percaya atau tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, ya anggap saja ini sebagai pengetahuan atau referensi. Apabila nanti kawanku itu tertarik untuk mempraktekan perhitungan Jawa, primbon Jawa ini untuk bermain ayam. Karena primbon Jawa ini sudah ada sejak dulu dan dipakai sampai sekarang, bisa dipakai sampai sekarang, tentunya sudah terbukti ya kawan. Terus selain menghitung hari baik, saran juga bagi kawan saya itu yaitu jika berada di arena, jangan sampai ayam dari kawanku itu dicurangi orang. Maksudnya dicurangi orang itu seperti apa? Biasalah kalau kita bermain ayam itu bisa saja ayam kita itu dicurangin orang, berharap ayam kita itu kalah. Terus tanda-tandanya kita dicurangin orang itu seperti apa? Yang pertama, ketika kita berada di arena dan menunggu mendapatkan kandang atau bermain, biasanya kita disediakan kandang atau kurungan lah. Kurungan gunanya menaruh ayam kita di dalam dan menaruh kisau kita di atas kandang itu supaya kita tahu ayam kita itu di mana, karena kan banyak itu ya kan. Terus kalian lihat di sekitar kurungan tadi. Kalau di sekitar kurungan ayam kawan-kawanku itu ada istilahnya remah-remah makanan. Jadi sisa-sisa makanan, entah itu roti atau gorengan atau bisa nasi ya, kayak nasi yang tersebar itu, padahal di tempat ayam-ayam yang lain tidak ada. Saya sarankan kawan-kawanku itu segera pindahkan ayam tersebut. Karena apa? Karena ditakutkan sisa-sisa makanan tadi sudah dicampur dengan obat yang bisa mengganggu stamina ayam kita atau bisa melemahkan fisik ayam kita. Terus kalau misalkan tempat untuk menaruh ayam tersebut di rerumputan, karena kan kalau kita biasa ya, orang kita hobi ayam, main ayam itu kadang tempat bermainnya itu kalau nggak di sawah ya di kebun yang sembunyi seperti itu, yang jauh dari keramaian dan tentu saja masih banyak rumputnya. Usahakan rumput itu terlihat wajar,
Jangan seperti rumput yang kayak habis disemprot atau kena air, padahal tadi tidak hujan. Itu juga menjadi indikasi kalau rumput tersebut sudah dikasih obat, baik itu obat yang dapat mengganggu stamina ayam kita ataupun melemaskan ayam kita. Nah, jalan satu-satunya ya kita pindah ayam kita, cari tempat lain. Dan apabila tidak ada tempat lain, gimana kawanku? Karena di arena itu banyak ayam dan tempatnya pas-pasan. Nah, begini cara mengatasinya. Kawanku bisa bawa dari rumah itu entah itu spanduk bekas yang sudah dipotong atau karpet karpet ayam atau karpet talang itu gunanya untuk melapisi sebagai alas kurungan dari ayam kawanku. Dan untuk obatnya, misalkan obat penggang yang dapat menurunkan stamina atau melemaskan tubuh ayam itu, kalau kawan-kawan ingin tahu, nanti kita akan bahas di video yang akan datang, biar kawanku lebih tahu lagi bagaimana cara mencegahnya. Setelah itu, satu hal lagi, ketika ayam kalian itu memilih gandeng, pasti ayam kalian itu dipegang orang lain. Nah, pastikan cara memegang orang tersebut itu wajar. Karena kalau tidak wajar, bisa saja ayam kalian itu dicurangin. Terus hal yang tidak wajar itu seperti apa? Yang pertama, ketika memegang ayam, orang tersebut kelihatan agak memencet di bagian bawah sayap. Memencet ayam kita di bagian bawah sayap atau di sela di ini kan kaki, misalnya ini kaki lah, di selanya kaki ini dalam ini dipencet kayak dipijit gitu. Itu waspadai orang tersebut melakukan kecurangan, karena di bawah sayap dan di dalam sela kaki ini atau di dalam paha ayam tersebut itu ada saraf-saraf tertentu yang bila dipejet dengan teknik yang tepat bisa mengganggu fungsi dari otot atau saraf tersebut, sehingga nanti ketika bermain ayam itu ketika melompat itu tidak bisa terbang karena sayapnya sakit, atau tidak bisa meloncat karena pahanya itu kakinya sakit. Jadi kawanku harus mengeceknya kembali. Nah, caranya gimana? Caranya sewaktu ayam kalian harus dipegang, kalau dipegang di bagian bawah sayap, kalian pegang pakai dua tangan gini, kalian gosok gini, tangannya digini-giniin, ayamnya digini-giniin kawan, sampai lemas, tidak ada yang kaku gitu. Nah, terus kalau kalau bagian paha gimana? Kalau bagian paha, misalkan ini pahanya, kalian urutnya sampai bawah semua gini, dilus-lus gini, agak kencang. Nah, itu pun sampai sampai lemas, tidak kencang gitu. Terus ada lagi, apabila ketika ayam kalian dipegang, ingin melihat jalu atau kakinya, apakah melihat kakinya, apakah cocok bagi dia atau tidak, itu kan kepalanya dihimpit di ketiak sini. Perhatikan dia menghimpitnya agak keras tidak. Kalau sampai agak keras dan agak lama, itu juga bisa mempengaruhi stamina ayam, pernapasan ayam nantinya. Itu juga salah satu kecurangan. Nah, kalau seperti itu, cara menanggulanginya gimana? Cara menanggulanginya, setelah ayam itu dipegang, bagian kepala sini kalian tekuk-tekuk gini. Setelah itu bagian lehernya kalian pelintir-pelintir gini, supaya pernapasannya lancar. Gini. Dan setelah itu usahakan dicuci bersih sininya pakai spons. Siapa tahu di ketiaknya itu kan ada zat-zat yang
dapat mempengaruhi ayam kita. Bisa juga keteknya bau nanti. Nah, seperti itu. Terus ada lagi ketika melihat itu memegang ayam dan dia itu memegang eh, di bawah ekor dan jarinya ini memegang terlalu lama kloaka ayam itu juga bisa mempengaruhi, bisa dikasih sesuatu zat yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Bila ditempel agak lama gini nantinya ayam kita badannya menjadi merasa tidak enak dan tidak maksimal. Terus cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya kita basuh kloaka ayam itu di bawah ekor itu ketika memandikan ayam itu sampai bersih dengan air mengalir. Dan diharapkan nanti zat-zat yang tidak diinginkan yang menempel di kloaka ayam tersebut bisa hilang gitu. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, karena itu menurut pengalaman saya selama bermain di arena. Dan apabila kawanku mempunyai saran lain, kawanku bisa menulisnya di kolom komentar agar saya dan kawan-kawan yang lain bisa lebih tahu lagi. Dukung terus channel Munir 76 Peternak Ayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.